Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memandangkan pada hari ini kita dibagi kesehatan dan boleh jumpa dalam satu sarahan dalam talian subjek sejarah Indonesia, masa kemerdekaan, demokrasi liberal, dan demokrasi terpimpin. Memulakan sarahan dalam talian pada hari ini, jom kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sarahan saya pada hari ini nak meneruskan apa-apa yang didedahkan pada minggu lepas. Ya. Jadi minggu lepas saya ada mendedahkan macam mana revolusi Indonesia itu memiliki banyak wajah. So tak setakat konflik antara pihak Indonesia dengan pihak Netherlands, tapi juga lagi rame diwarnai oleh konflik dalaman, ya, atau perbalahan dalaman. Khasnya antara golongan tua dan golongan muda, antara ideologi kiri dan kanan, antara golongan sipil dengan golongan tentera, bahkan antara kerajaan pusat dengan kerajaan daerah. Termasuklah strategi mempertahankan kemerdekaan pun penuh dengan dinamika, sama ada nak dipertahankan dengan cara berperangke atau dengan cara berunding. Walau bagaimanapun, revolusi Indonesia berjaya dimenangi hingga tahun 1949 dan diakhiri dengan satu rundingan meja bulat di Netherlands di Belanda, dan pihak kerajaan Belanda mengiktiraf kedaulatan Indonesia pada 27 hari bulan Desember 1949. Soalan sekarang adalah macam mana selepas Indonesia berjaya memperolehi kemerdekaan, ya. Itu soalan dan sarahan saya pada hari ini. Dan nampak ya gambarnya? Ya? Oke. So, dalam rundingan meja bulat atau KIMB, konferen meja bundar itu, paling tidak ada dua perkara yang kritikal, ya, sebagai hasil daripada rundingan. Mungkin tiga, ya. Jadi pertamanya bahwa kerajaan Belanda memperakui kedaulatan Indonesia, kecuali, ya, Irian Barat yang nak dibincang semula 1 tahun selepas rundingan. So bila rundingan tu tamat pada bulan Desember, bermaksud dalam bulan Desember 1950 kena ada rundingan semula untuk menentukan status daripada wilayah Irian Barat. Itu yang pertama. Jadi belum diiktiraf atau diperakui sepenuhnya wilayah Indonesia ini, sebab masih ada satu wilayah Irian Barat yang belum dibagi kepada Indonesia. Tunggu 1 tahun. Yang kedua, sistem negara Indonesia atau bentuk negara Indonesia yang diiktiraf itu adalah negara persekutuan atau negara federal, ya. Federation, yang dipanggil dengan RIS, Republik Indonesia Syarikat. Jadi macam Amerika Syarikat lah, ya.
Bila Amerika Serikat dipanggil USA, Indonesia pun dipanggil USI, United States of Indonesia, ya. Nah, jadi yang dalam bahasa Indonesia dipanggil Republik Indonesia Serikat, di mana wujud negara-negara bagian dan negara Republik Indonesia adalah bagian daripada RIS. Ya. Itu dapatan atau hasil daripada perundingan meja bulat. Yang ketiga, yang juga kritikal ya sebenarnya, dan ini jarang diwar-warkan, jarang didedahkan ya, yaitu bahwa semua hutang-hutang Belanda sejak zaman Jepun hingga rundingan meja bulat, artinya sejak 1942 hingga 1949 tuh hutang-hutang Belanda di Indonesia itu kena dibayar oleh kerajaan Indonesia. Payable billion-billion tuh ya. Jadi Belanda yang memerangi bangsa Indonesia, menceroboh wilayah Indonesia dari 42 hingga 49 tuh semua kos, semua biaya kena dibayar oleh kerajaan Indonesia. Nah, ini jarang ya. Jadi bila sekarang nih kerajaan Nederland kata meminta maaf ya, dah melakukan satu tindakan jenayah, tindakan kriminal kepada orang Indonesia, sebenarnya yang paling berat itu kembalikan, kita bayar hutang-hutang hutang-hutang beliau ya, hutang-hutang Belanda, kena kita bayar. Apa hujahnya, apa rasionalnya, tak masuk akal ya. Tapi itulah dapatan rundingan meja bulat dan pemimpin-pemimpin kita, wakil-wakil pemimpin kita, sama ada Perdana Menteri Muhammad Hatta maupun ahli jamaah menteri bersetuju saja dengan 3 perkara penting tadi. Sebab apa yang penting? Kita dah merdeka dan Belanda memperakui atau mengiktiraf kemerdekaan Indonesia atau kedaulatan Indonesia. So sekarang selepas revolusi dimenangi oleh kita secara politik ya, kita dah merdeka, kita dah berdaulat. Sekarang nak menghala kemana Republik Indonesia nih atau negara Indonesia Serikat nih? Nak menghala, nak menuju kemana? Apa yang nak kita lalui ke masa hadapan? Kita dah menang dalam revolusi, kita dah merdeka, kita dah berdaulat. Lepas tu macam mana negara ini nak dibawa ke masa hadapan? Oke, untuk boleh memahami negara Indonesia seperti apa selepas revolusi kemerdekaan, tentu kita kena analisis ya, elit-elit pemimpin kita, sama ada dari sisi latar belakang keluarga, pendidikan, orientasi ideologi dan sebagainya, sebab inilah yang bakal menerajui atau memimpin negara Indonesia selepas memenangi revolusi kemerdekaan. Bila kita tengok pemimpin kita pada tahun 50-an atau elit-elit politik kita pada tahun 50-an, AM-nya adalah generasi yang lahir pada 1910-an. Jadi bila Soekarno lahir 1901, Muhammad Hatta 1902, dah jadi presiden dan timbalan presiden, maka nanti pada tahun 50-an, Perdana Menteri yang nak menerajui kerajaan kita umumnya adalah generasi yang lahir 1910-an. Macam Muhammad Natsir, Sukiman, Ali Sastro Amijoyo, siapa lagi? Bilopo, Juanda. Juanda lahir 1918 ya, bila tak silap ya.
Jadi eh, tengok daripada usia Perdana Menteri kita muda ya. Jadi dalam usia 40-an ya. Bila kita tengok Perdana Menteri masa revolusi Sultan Syahrir lagi muda, dia 36 tahun jadi Prime Minister, jadi Perdana Menteri ya. Bila Soekarno lahir 1901, dia jadi presiden 45 dalam usia 44 tahun kan. Masih muda. Sekarang presiden kita tua-tua ya. Walaupun mengakunya muda ya. Macam Ganjar Pranowo lahir 1969 kan. Anies Baswedan 1969 juga. Berarti dah 50 tahun lebih kan. Prabowo lagi tua. Lahir 1950. Berarti dah 60 tahun lebih, nak 70 tahun. Dah tua tuh ya. Tapi presiden kita dulu masa revolusi atau Perdana Menteri tahun 50-an, muda-muda. 30-an tahun, 40-an tahun. Ya. Yang kedua, ditengok dari sisi pendidikan. Mereka amnya berpendidikan barat. Ramai yang menuntut di university atau di IPT, Institusi Pengajian Tinggi di Eropa. Ya. Jadi, memandangkan mereka berpendidikan barat, dan ramai juga yang menuntut di Eropa, macam Ali Sastro Amijoyo, siapa lagi ya? Wilopo sama ada ke barat ke atau tidak ya, ke Eropa atau tidak. Tapi pendidikan barat modern itu adalah latar belakang pendidikan mereka. Dan orientasi ideologinya juga pelbagai. Ada yang orientasi ideologinya nasionalis sekuler, tapi ada juga yang nasionalis Islam ya. Macam Muhammad Natsir, Sukiman, Burhanuddin Harahap, saya pikir nasionalis Islam. Tapi macam Ali Sastro Amijoyo, Wilopo, siapa lagi mungkin termasuk Juanda ya. Saya pikir nasionalis sekuler. Jadi oleh itu kita nak tengok bahwa sistem kerajaan atau sistem negara yang nak dibina oleh para elit politik ini pada tahun 50-an, mengapa kerap dipanggil juga sebagai satu sistem demokrasi liberal atau demokrasi perlembagaan konstitusional, sebab selari dengan latar belakang pendidikan mereka. Mereka berpendidikan barat, dan amnya negara-negara barat yang berjaya dalam Perang Dunia Kedua memang mengamalkan sistem demokrasi liberal atau sistem parlementer, di mana pengetua kerajaan adalah seorang Perdana Menteri, manakala presiden setakat kepala negara yang tanpa kuasa. Jadi selepas Indonesia merdeka, nak menerapkan satu sistem demokrasi liberal, satu sistem demokrasi parlementer, di mana pengetua kerajaan adalah seorang Prime Minister, seorang Perdana Menteri, manakala presiden, timbalan presiden, setakat sebagai kepala negara tanpa kuasa. Ya. Itulah yang berlaku dari 1950 sampai 1959 ya, sampai demokrasi terpimpin. Oke, oleh itu kita nak tengok Perdana Menteri pertama selepas Indonesia merdeka pada tahun 50-an adalah Muhammad Natsir. Muhammad Natsir adalah Perdana Menteri dari Parti Masyumi, dan salah sebuah dasar dan mungkin juga satu tindakan politik ya,
pada masa Natsir menjadi Perdana Menteri adalah dia nak selesaikan masalah KIMB ya, konferen meja bulat tuh, konferen meja bundar tuh. Khasnya mengenai bentuk negara Indonesia. Seperti mana kita maklum, perjanjian KIMB itu menghasilkan kesepakatan bahwa negara Indonesia itu berbentuk RIS, Republik Indonesia Serikat, yang terdiri daripada negara-negara bagian. Dalam pandangan Perdana Menteri Mohamed Natsir, negara federal itu kerap dijadikan tali barut, ya. Kerap dijadikan apa nih, tali barut ini macam alat ya bagi kerajaan Belanda untuk mengamalkan dasar politik pecah perintah atau divide et impera. Oleh itu, Muhammad Natsir mengajukan satu mosi, ya, mosi kepada parlemen, kepada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Tentu DPR-nya belum merupakan hasil daripada pilihan raya, sebab pilihan raya belum belum dilaksanakan. Mosi yang diajukan kepada parlemen, kepada DPA, dipanggil sebagai mosi integrasi. Apa dia mosi integrasi itu? Jadi Mohamed Natsir mahukan sistem dan bentuk negara itu ditukar dari negara federalis atau Republik Indonesia Serikat menjadi negara unitaris atau NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dengan mosi integrasi daripada Mohamed Natsir ini, maka berakhirlah bentuk negara RIS, Republik Indonesia Serikat, dapatan daripada rundingan konferen meja bundar, dan dimulakan satu negara unitaris yang dipanggil sekarang dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan itulah jasa ya atau dasar politik yang dicadangkan oleh Mohamed Natsir, sehingga Presiden Soekarno menunjuk dan mengangkat beliau sebagai Perdana Menteri. Jadi bila kita tengok kehidupan politik tahun 50-an, seorang Perdana Menteri atau bakal calon Perdana Menteri, supaya dia boleh diterima idea, gagasan, cadangan, boleh mengajukan mosi kepada parlemen, kepada DPR. Nanti bila mosi itu diterima, selalunya dia nak menjadi Perdana Menteri. Mosi boleh berupa cadangan, usulan, tapi boleh juga mosi itu sebagai satu bantahan, sebagai satu kritikan. Jadi bila seorang Perdana Menteri nanti nak mendapatkan contohnya mosi tidak percaya dari majoriti ahli parlemen, majoriti anggota parlemen, maka Perdana Menteri itu pun boleh jatuh. Karena mendapatkan mosi tidak percaya. Jadi mosi ini sama ada nak mengusulkan atau mengkritik, membantah dan menjatuhkan, sama efektifnya ya, dalam parlemen. Jadi mosi inilah yang merupakan punca penyebab daripada jatuh bangunnya kabinet. Ya. Nah, kita tengok dengan mosi integrasi, Mohamed Natsir menjadi Perdana Menteri, nanti nak wujud mosi dari pihak pembangkang, dari pihak oposisi. Siapa pembangkang itu? Bila Perdana Menteri berasal daripada Parti Masyumi, maka selalunya pembangkang datang daripada PNI, Parti Nasional Indonesia. Karena itu dari tahun 50-an sampai 57 kita nak tengok Perdana Menteri Indonesia
berasal daripada dua parti ini. Kalau bukan daripada Masyumi, daripada PNI, Parti Nasional Indonesia. Begitupun bila mengajukan mosi atau apa nih menyampaikan mosi tidak percaya, selalu dari dua parti politik ini. Oke, jadi Muhammad Natsir berjaya menjadi Perdana Menteri karena mencadangkan mosi integrasi, tapi Muhammad Natsir pula nanti nak berundur sebagai Perdana Menteri karena mendapatkan mosi tidak percaya dari parlemen, ekoran daripada peristiwa-peristiwa yang tak boleh diselesaikan. Sama ada peristiwa di Aceh, apa yang nanti nanti dipanggil sebagai Darul Islam, ya, termasuklah peristiwa Darul Islam yang ada di Jawa Barat yang memang dah muncul pada masa revolusi. Masuklah ramai ahli parlemen yang tak berpuas hati macam mana dengan undang-undang daerah. Ya. Jadi misalnya Aceh yang merasa berjasa kepada Republik pada masa revolusi disatukan ke dalam provinsi baru yang dipanggil Provinsi Sumatera Utara, dan itu menimbulkan ketidakpuasan, tak berpuas hati, dan pihak-pihak yang tak berpuas hati ini mengajukan mosi tidak percaya ke parlemen dan Perdana Menteri jatuh. Ya. Tapi ada satu juga legasi yang boleh dicatat oleh kita dari Muhammad Natsir sebagai Perdana Menteri dari Masyumi. Kabinet ini mencadangkan satu program yang dipanggil dengan program Benteng. Ya. Apa dia program Benteng ini? Adalah satu program di bidang ekonomi untuk menjayakan golongan pebisnis, pedagang atau korporat dari pihak Bumi Putra supaya berjaya dalam bersaing dengan golongan pebisnis, ekonom, pedagang daripada golongan China. Jadi program Benteng macam dasar untuk melindungi, kan, melindungi pengusaha-pengusaha pribumi supaya boleh berjaya bila bersaing dengan golongan pengusaha Cina. Tapi walau bagaimanapun, karena masalah ada atau wujud mosi tidak percaya daripada parlemen, maka Perdana Menteri Sultan Syahrir jatuh, dan sekarang ditukar oleh Perdana Menteri baru daripada PNI, ya, Parti Nasional Indonesia. Siapa selepas Muhammad Natsir nih? Saya pikir Wilopo, ya. Wilopo, betul, ya. Atau masih Sukiman. Tengok nanti, ya. Mana yang betul, sama ada Sukiman Wiryo Sanjoyo masih kekal daripada Masyumi, ya, atau Wilopo daripada PNI, ya. Nanti ditukar lagi oleh Ali Sastroamidjojo daripada PNI, nanti ditukar lagi oleh Burhanuddin Harhab daripada Masyumi, ditukar semula oleh Ali Sastroamidjojo daripada PNI, dan nanti akhir sekali Perdana Menteri Juanda, ya, daripada non-parti, tiada berparti. Ini adalah tokoh pemimpin Sunda, ya, Juanda Kartawijaya. Jadi bila kita tengok purata, ya, masa Perdana Menteri itu menjabat setakat 1 hingga 2 tahun saja. Dan seperti saya dedahkan, apa yang boleh dibuat oleh seorang Perdana Menteri bila berkuasa 1-2 tahun? Tak ada benda yang boleh dibuat, ya. Jadi Perdana Menteri, Presiden itu sepatutnya dia ada masa untuk membangun sebuah negara, karena dalam at least 5 tahun, ya,
atau 10 tahun. Bila kita tengok Presiden Soeharto berjaya membangun kerajaan Orde Baru karena dia 30 tahun berkuasa, menjadikan Indonesia boleh maju secara ekonomi, secara politik, secara sosial. Karena masa berkuasa itu lama. Ini Perdana Menteri tahun 50-an, 1 tahun, 2 tahun, ya. Ekoran wujud mosi tidak percaya, maka tak banyak benda yang boleh dibina. Tak banyak dasar, ya. Tak banyak dasar yang boleh diamalkan, dilaksanakan. Jadi, walaupun begitu kita nak tengok, walaupun boleh berkuasa 1 tahun, 2 tahun, ya, tapi ada 1-2 program atau dasar kebijakan yang boleh dicatat dalam sejarah. Ya. Misalnya apa yang kita panggil dengan dianjurnya Konferensi Asia Afrika yang pertama di Bandung, ya, 1955. Itu adalah satu persidangan antar bangsa yang dianjur oleh Kerajaan Indonesia dengan Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo. Itu satu dasar, satu program politik yang terbilang. Ya. Jadi bila kita sekarang pergi ke mana-mana negara, keluar negara, sama ada di Asia ke, Afrika ke, termasuklah Europe ataupun Amerika Latin, bila ditanya dari mana awak, dan kita jawab dari Bandung, orang-orang Afrika, Asia, termasuklah Amerika Latin, tahu Bandung, ya. Sebab Bandung terbilang sebagai bandar tempat dianjurnya Konferensi Asia Afrika pertama 1955 yang menghasilkan Dasar Sila Bandung. Dasar itu 10, sila itu principles. Jadi 10 asas, 10 prinsip Bandung. Dan kesannya, impaknya, selepas Konferensi Asia Afrika pertama di Bandung, banyak negara-negara di Afrika, di Asia, di Latin Amerika yang merdeka. Ya. Karena spirit Bandung, karena spirit Dasar Sila Bandung ini. Nah, itu satu pencapaian, satu prestasi yang boleh dicatat dalam sejarah. Ya. Termasuklah juga pada zaman demokrasi liberal ini, berjaya juga dianjur pilihan raya. Ya. Dalam Indonesia dipanggil pemilu, pemilihan umum. Pilihan raya pertama selepas kita merdeka, 10 tahun selepas kita merdeka, berjaya dianjur oleh Kerajaan Indonesia yang dipimpin oleh Perdana Menteri daripada Masyumi, Burhanuddin Harahap. Dan seperti mana kita sedia maklum, dalam pilihan raya 1955 itu, keluar sebagai pemenang adalah 4 parti politik. Ya. Jadi ada PNI, Parti Nasional Indonesia, Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, NU, Nahdlatul Ulama, dan PKI, Parti Komunis Indonesia. Tapi karena pemenangnya ada 4 parti politik, maka bila 100% diagihkan kepada 4 parti politik, masing-masing setakat dapat 20% lebih saja. Tak ada parti politik majority. Jadi macam PNI mungkin nak dapat 25%, Masyumi juga 25%, NU juga mungkin 20%, PKI 19%. Jadi tak ada parti politik majority yang berjaya memperolehi kursi parlemen lebih daripada 60% contohnya. Ya. Jadi oleh itu kita nak tengok, walaupun kita berjaya menganjur pilihan raya 1955, tapi
tak boleh membentuk satu kerajaan yang stabil karena tak ada partai politik majority. Setakat 20%, ya, sehingga kena ada satu koalisi, ya, satu perikatan. Sayang sekali di antara 4 partai politik itu yang nak berkoalisi setakat PNI, Masyumi, dan NU. Manakala dengan PKI mereka semua menolak. Ya. Jadi itu yang menjadikan politik tidak stabil selepas pilihan raya karena tak ada partai politik yang dominan dalam parlemen. Dan ketika Presiden Soekarno mahukan supaya dibentuk yang dipanggil dengan kabinet berkaki 4, ya, atau kabinet gotong royong. Berkaki 4 bermaksud supaya dalam kabinet itu ada orang PNI, ada orang Masyumi, ada orang NU, ada orang PKI. Nah, tapi 3 partai politik ini, PNI, Masyumi, dan NU, menolak kehadiran PKI. Jadi PKI tak dijemput, tak dialu-alukan, ya, untuk masuk dalam kabinet. Oke, itu mengenai pilihan raya 1955. Memandangkan kerap bertukar-tukar kerajaan, Perdana Menteri setakat 1-2 tahun saja, sehingga menimbulkan banyak yang tak puas hati, ya. Dan pihak yang tak berpuas hati itu ternyata tidak hanya Presiden Soekarno dan tentu timbalan Presiden Muhammad Hatta, ya, karena negara tak stabil, kerajaan jatuh bangun, ya, tapi juga pihak tentera, khasnya tentera Angkatan Darat. Ya. Tentera Angkatan Darat yang merasa berjasa, ya, pada masa Revolusi Indonesia. Dengan sistem demokrasi liberal ini macam dipinggirkan. Dipinggirkan. Sebab dalam sistem demokrasi liberal yang mencontohi sistem demokrasi di Barat, tentera di Barat itu memang tak boleh berpolitik. Jadi setakat mengurusi masalah pertahanan sahaja. Ya. Sementara tentera Indonesia, pengalaman pada masa revolusi, dia mengurusi masalah-masalah politik, ekonomi, apatah lagi ketika presiden, timbalan presiden, ahli-ahli jamah menteri ditangkapi oleh tentara Belanda, kan, pada Desember 1949. Yogyakarta diceroboh, diduduki. Tak ada pemimpin sipil, tentara berperan dengan membentuk kerajaan tentera dari pusat hingga ke desa-desa yang dipanggil dengan, bila di pusat, markas besar tentera, bila di peringkat provinsi nanti nak dipanggil Kodam, Komando Daerah Militer, ya. Bila di peringkat kabupaten dipanggil Kodim, di peringkat kecamatan dipanggil Koramil, di peringkat desa dipanggil Babinsa. Ya. Nah, ini yang tak ada jawaban awak pada minggu lepas tuh, ya. Saya tanya, apa pasal walaupun Soekarno, Hatta dah ditangkap dan Yogyakarta diduduki, tapi Republik Indonesia tak hancur? Awak ramai yang jawabnya pada PDRI, ya, PDRI, ya. PDRI oke, ya. Tapi yang lebih penting adalah tentera. Tentera di Jawa dia membina, membangun kerajaan tentera dari pusat hingga ke desa-desa. Ya, jadi walaupun kerajaan sipil nih tak ada di Indonesia, masih ada kerajaan tentera dari pusat. Nanti ada Kodam, ada Kodim, ada Koramil, ada Babinsa hingga sekarang, ya. Jadi pada tahun 50-an tentera merasa tak puas hati sebab tak dibagi laluan atau ditegah untuk membabitkan diri dalam bidang politik. Ketidakpuasan tentera ini nanti nak
memunculkan satu peristiwa apa yang nanti kita panggil pada masa demokrasi liberal itu sebagai peristiwa 17 Oktober 1952, masa kabinet Wilopo, ya, Perdana Menteri Wilopo. Jadi tentara khasnya Angkatan Darat merasa tak berpuas hati karena tak dibagi laluan untuk menceburi dunia politik, sosial, ekonomi seperti pada masa revolusi. Ditambah lagi pada tahun 50-an itu ahli-ahli politik sipil yang ada di parlemen kerap mengintervensi, ya, atau ikut mengatur kehidupan tentara, termasuk siapa yang nak jadi pemimpin tentara, siapa yang nak menjadi perwira-perwira tentara, orang sipil ikut berperan, sehingga tentara kata ini sudah mencampuri urusan internal tentara, dan itu yang menjadikan tentara tak berpuas hati. Kemudian mereka tunjuk perasaan, meminta kepada presiden untuk menggantung atau membubarkan parlemen, ya, karena dianggap dah memasuki atau ikut campur dalam urusan tentara, ya. Sayang sekali Presiden Soekarno tak nak mengikuti apa yang tentara mahukan, sehingga tuntutan tentara ini menjadi gagal. Dan ekoran daripada peristiwa 17 Oktober 1952 ini, nanti pimpinan tentara Kolonel Abdul Haris Nasution pun digantung, ya. Digantungnya dalam bahasa Melayu, bukan digantung dalam bahasa Indonesia, ya. Digantungnya dalam bahasa Indonesia dipecat atau diberhentikan, ya. Diberhentikan sebagai Panglima Tentara Angkatan Darat. Jadi banyak peristiwa-peristiwa kritikal pada zaman demokrasi liberal, jatuh bangun kabinet, ekoran wujud mosi tidak percaya, termasuklah juga banyak yang ramai yang tak puas hati, sama ada daripada presiden sendiri ataupun daripada pihak tentara, ya. Sekira walaupun tadi saya dah dedahkan, ada juga satu program politik yang berjaya, ya, seperti pilihan raya, Konferensi Asia Afrika, dan seterusnya. Berlaku juga pada tahun 1956 satu peristiwa yang tak dijangka, ya, oleh ramai orang, yaitu timbalan Presiden Mohamed Hatta berundur dari jabatannya sebagai timbalan presiden. Jadi bila pada masa revolusi 1945 sampai 1955 antara kepimpinan Soekarno dengan Mohamed Hatta yang dipanggil Dwi Tunggal. Dwi Tunggal ini dua orang tapi satu. Tapi pada tahun 56 nampaknya wujud fenomena Dwi Tanggal. Dwi Tanggal ini bermaksud dua orang berpecah, kan? Jadi yang tadinya Dwi Tunggal, dua orang bersatu, pada tahun 56 ini wujud fenomena Dwi Tanggal, dua orang berpecah. Apa yang menjadi punca atau penyebab, ya, timbalan Presiden Mohamed Hatta berundur dari jabatannya sebagai timbalan presiden? Ekoran Mohamed Hatta tidak bersetuju dengan gagasan, dengan ide Presiden Soekarno yang nak menerapkan ide atau program demokrasi terpimpin. Jadi demokrasi terpimpin atau guided demokrasi dah dicadangkan, dah digagas, dah diisukan oleh Presiden Soekarno sejak 1956 lagi. Jadi bukan mulakan 1959.
Dari 56 pun udah dicadangkan. Itu yang menurut Hatta gaya demokrasi bukanlah the real demokrasi. Karena tak bersetuju dengan ide program politik Soekarno, maka Muhammad Hatta berundur ya. Kita nak tengok nanti dengan berundurnya Muhammad Hatta nak menimbulkan masalah nasional ya, karena orang Sumatera, orang luar Jawa merasa tak ada wakil pemimpin daripada luar Jawa. Seolah-olah Indonesia ini setakat dipimpin oleh orang Jawa saja, yaitu Soekarno. Itu yang nanti nak memunculkan satu bantahan ya, perlawanan. Sama ada perlawanan di Aceh, DITII, ataupun di apa yang kita panggil nanti PRRI, ataupun Permesta. Satu bantahan, satu perlawanan dari pihak pemimpin-pemimpin di luar Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan, dan sebagainya. Itulah gambaran mengenai zaman demokrasi liberal, wujud peristiwa-peristiwa penting, sama ada jatuh bangun kabinet, tapi ada juga program-program yang cantik, dasar-dasar politik yang terbilang, dan wujud juga satu pilihan raya, tapi wujud juga satu perpecahan di antara pemimpin khasnya antara presiden dengan timbalan presiden. Ya. Oke, sekarang akhir sekali, dah 38 menit ya saya bagi sarahan. Saya nak bagi soalan sekarang dan sila jawab dalam WhatsApp grup ya. Ini soalannya ya. Jadi sila dipilih salah satu saja, tak payah semuanya ya dijelaskan atau dianalisis. Pilih salah satu dan jelaskan peristiwa sejarah berikut ini. Awak kena pilih satu saja, tak payah empat-empatnya dijelaskan ya. Jelaskan apa dia mosi integrasi 1950. Atau bila awak nak pilih apa dia program Benteng 1951. Atau bila nak menjelaskan apa dia masalah 17 Oktober 1952. Atau apa dia pilihan raya atau pemilu 1955. Pilih salah satu ya, tak payah empat-empatnya dijelaskan dan sila dihantar terus ke WhatsApp grup hingga pukul 13.30 kan? Oke, PG kelas, pengetua kelas sila tangkap gambar dan sila on kamera ya, karena ditangkap gambar ini oleh pengetua kelas. Boleh guna hitungan ya 1, 2, 3 supaya yang lain bersedia. Mungkin screen 1 dulu, kemudian screen 2. Siapa yang nak tangkap gambar? Saya, Bapak. Nurul? Ya. Bagi ya hitungan 1, 2, 3 supaya bersedia. Boleh on kamera ya supaya tertangkap tuh gambar tuh. 1, 2, 3 untuk slide 1 ya. Oke. Untuk slide 2. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Oke, terima kasih. Jom kita akhiri sarahan kali ketiga ini dengan bersama-sama pun melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa pekan hadapan sarahan kali keempat kita nak sarahan terus ya. Nak ketemu langsung luring ya, dan Nurul tolong cek ya bilik atau ruangan kita untuk pekan hadapan. Itu di ruangan atau di bilik berapa di gedung FPIPS supaya kita boleh jumpa terus ya. Itu saja. Baik. Terima kasih. Insya Allah jumpa semula masa hadapan, pekan hadapan dengan guna bahasa yang berbeza ya. Saya nak guna bahasa Sunda nanti.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Banyak, Pak. Bapak. Sehat Terima selalu. kasih, Oke, Pak. Bapak. sama-sama. Boleh lab ya.